Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Monda Azari Disak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Pemirsa, kita ke informasi pertama. Polri dan Kementerian Perindustrian membentuk Satgas Gabungan untuk mengawasi distribusi minyak goreng curah di pasaran. Satgas ini akan bekerja non-stop dari produsen hingga pedagang untuk melakukan pengawasan selama 24 jam penuh guna memantau ketersediaan dan harga minyak goreng terkendali. Kementerian Perindustrian dan Polri akan bersinergi membentuk Satgas dalam upaya pengawasan produksi dan distribusi program minyak goreng sawit curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000. Jika ditemukan pelanggaran dalam prosesnya, kedua pihak akan menindak tegas. Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 untuk mendorong industri minyak goreng kelapa sawit menjalankan kewajiban menyediakan minyak goreng curah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil. Saat ini terdapat 72 perusahaan yang sudah terikat kontrak dengan program minyak goreng curah bersubsidi. Kami mempelajari bahwa regulasi yang sudah kami keluarkan berdasarkan Permenperin Nomor 8 Tahun 2022, regulasinya sudah memadai, sudah baik, semuanya sudah ada diatur, termasuk sekali lagi yang ingin saya garis bawahi, termasuk sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah digariskan di dalam Permenperin 8. Misalnya produsen yang produksinya tidak sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan oleh Kemenperin. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan bahwa Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat 1 hingga 4, serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. Bersama dengan Pak Menperin membentuk Satgas Gabungan, di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya, sehingga kita bisa pasti bahwa apakah terkait dengan produksi yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul bisa dilaksanakan. Pemirsa, dalam weekly press briefing, Menparekraf menyampaikan peluang investasi baru pembangunan hotel di rest area Jalan Tol. Dengan adanya pembangunan hotel ini diharapkan dapat mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk kali pertama, rest area di Indonesia menghadirkan fasilitas hotel. Hotel Kedaton 8 Express yang dikelola oleh PT Puri Sentul Permai dibangun di kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek. Pembangunan hotel di rest area diprediksi Menparekraf Sandiaga Uno akan jadi tren perjalanan baru bagi para pelintas. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, pembangunan hotel di rest area Jalan Tol dapat membuka peluang investasi di Indonesia. Hotel-hotel di rest area ini menawarkan suatu pengalaman baru bagi para pelintas, dan juga ada faktor untuk sisi keamanannya. Karena kalau misalnya terlalu lelah kita dalam bepergian itu, kita ada meningkat dari potensi kecelakaan. Pasalnya, pembangunan hotel di rest area merupakan hal umum di berbagai negara. Hadirnya hotel di rest area bisa menjadi tempat peristirahatan pengendara yang lelah dalam perjalanan,
sehingga mampu meminimalisir tingkat kecelakaan di jalan tol. Kegiatan pariwisata yang terkoneksi melalui jalan tol juga akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan hingga kebangkitan ekonomi kreatif. Pemirsa, pemerintah memanfaatkan momentum pandemi untuk mendorong percepatan transformasi dan ekonomi digital. Menkominfo mendorong pelaku UMKM untuk bertransaksi secara digital dalam platform Loka Pasar. Untuk meningkatkan peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi afirmasi serta akselerasi penggunaan produk dalam negeri. Senada dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Forum Ekonomi Digital Kominfo 4 pada Senin lalu mengajak sebuah pelaku usaha untuk mendorong peningkatan transaksi penjualan UMKM dalam platform Loka Pasar. Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi para pelaku UMKM dan koperasi untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan momentum pasca pandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital. Melalui forum ini, Menteri Johnny juga mengharapkan masukan langsung dari CEO dan founder marketplace terkait peningkatan aktivitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri. Pemirsa, pemberhentian siaran analog tahap 1 akan dimulai pada 30 April 2022 mendatang. Dalam menyukseskan digitalisasi penyiaran ini, Menkominfo telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menghentikan penjualan TV analog. Memasuki analog switch off tahap 1 pada 30 April 2022 mendatang, pemerintah memastikan menghentikan penjualan TV analog. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk menghentikan penjualan TV analog. Meski harga TV digital semakin terjangkau, bagi masyarakat yang belum mampu membeli TV digital tidak perlu risau. Pemilik TV analog tetap dapat menikmati siaran TV digital dengan menggunakan set-top box. Masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan set-top box secara gratis yang didistribusikan oleh Kominfo dan perusahaan penyiaran. Dengan demikian diharapkan masyarakat luas dapat menikmati berbagai siaran TV digital. Selain itu, perusahaan penyiaran diharapkan dapat segera mendistribusikan set-top box kepada keluarga prasejahtera, mengingat sudah dekatnya analog switch off tahap 1, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mampu menikmati siaran TV digital. Pemirsa, tetaplah bersama Kominfo Newsroom karena setelah jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.